Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat Ramadan, NPM 2231017 semester 7, program studi teknik sipil dari Universitas Batu Raja. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah bendungan yang diampu oleh Ibu Luciana STMT yang berjudul Pengertian Bendungan, Fungsi serta Jenis dan Klasifikasi Bendungan. Bendungan sebagai penjaga sumber daya air kita. Bendungan adalah struktur monumental yang memainkan peran penting dalam pengelolaan air. Apa itu bendungan? Bendungan adalah penghalang atau struktur buatan yang dibangun melintasi aliran sungai, lembah, atau cekungan untuk menahan aliran air dan membentuk waduk. Tujuannya adalah mengatur, menyimpan, dan mengalihkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari irigasi hingga pembangkit listrik. Fungsi utama bendungan ialah yang pertama adalah sebagai penyimpanan air, mengumpulkan dan menyimpan air hujan atau aliran sungai untuk digunakan di musim kemarau atau saat kebutuhan meningkat. Yang kedua, berfungsi sebagai pembangkit listrik, mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik tenaga air. Yang ketiga, sebagai irigasi, menyediakan pasokan air yang stabil untuk pertanian, mendukung pertumbuhan tanaman dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, sebagai pengendalian banjir, mengatur volume air yang dilepaskan ke hilir, mengurangi risiko dan dampak banjir di daerah dataran rendah. Fungsi lain yang tak kalah penting, sebagai perikanan dan rekreasi, sebagai penyediaan air minum, dan sebagai penyediaan navigasi. Jenis bendungan berdasarkan bahan konstruksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bendungan beton. Bendungan yang dibangun dari beton sangat kuat dan cocok untuk menahan tekanan air yang besar. Yang kedua, ada bendungan urugan, terbuat dari tanah, batu, atau kombinasi keduanya. Lebih fleksibel dan ekonomis untuk lokasi tertentu. Yang ketiga, ada bendungan lengkung. Strukturnya melengkung dan memanfaatkan kekuatan lengkung untuk mendistribusikan tekanan air ke sisi lembah. Adapun klasifikasi bendungan berdasarkan ukuran ada 4. Yang pertama, bendungan kecil, tingginya di bawah 15 meter, umumnya untuk irigasi lokal atau kebutuhan pertanian kecil. Yang kedua, ada bendungan sedang, tinggi antara 15 hingga 30 meter, digunakan untuk irigasi air minum atau pembangkit listrik skala menengah. Dan yang terakhir, ada bendungan besar, tingginya biasanya di atas 30 meter, proyek besar yang seringkali multifungsi, seperti pembangkit listrik tenaga air skala besar dan pengendalian banjir. Bendungan berdasarkan tujuan penggunaan juga terbagi menjadi 4. Ada bendungan serbaguna yang dirancang untuk memenuhi beberapa fungsi sekaligus, misalnya irigasi, listrik, dan pengendalian banjir. Adapun bendungan irigasi yang diprioritaskan pada penyediaan air untuk lahan pertanian. Yang ketiga, ada bendungan pembangkit listrik, fokus utamanya pada produksi energi listrik. Dan yang terakhir, bendungan pengendali banjir, bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak banjir. Berikut komponen utama dari bendungan, ada 4. Yang pertama, tubuh bendungan, yaitu struktur utama yang menahan air. Yang kedua, ada spillway atau pelimpah, saluran untuk mengalirkan kelebihan air dari waduk dengan aman. Yang ketiga, ada pintu air, gerbang yang dapat dibuka atau ditutup untuk mengatur aliran air. Yang terakhir, ada saluran pengambilan yang bertujuan mengarahkan air ke pembangkit listrik atau sistem irigasi. Dampak dan tantangan pembangunan bendungan. Dampak lingkungan sudah pasti ada, yaitu perubahan ekosistem sungai, migrasi ikan yang terganggu, dan potensi dampak pada kualitas air yang menjadi semakin buruk. Adapun dampak sosial, pemindahan penduduk, perubahan mata pencaharian, dan isu budaya. Kesimpulannya, bendungan adalah infrastruktur vital yang menopang kehidupan modern dengan mengelola salah satu sumber daya terpenting di bumi, yaitu air.
Melalui perencanaan dan pengelolaan yang cermat, bendungan dapat terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.